Timnas Indonesia bungkam Bahrain, Rizky Ridho. Bukti semua pemain mati-matian untuk menang. Mantap duo Oxford United bawa Timnas Indonesia. Kalahkan Bahrain. Ungkapan tulus oleh Romeni setelah jadi bintang kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain. Hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Dukung penuh Timnas Indonesia, La Grande Indonesia, sindir Bahrain. Target Patrick Kluivert bawa Timnas Indonesia lolos langsung. Piala Dunia 2026 disebut tak masuk akal. Timnas Indonesia bungkam Bahrain, Rizky Ridho. Bukti semua pemain mati-matian untuk menang. Kemenangan atas Bahrain pun menjadi bukti kerja keras tersebut. Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho, menegaskan bahwa pemain tim Garuda memperlihatkan upaya mati-matian untuk bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Kemenangan atas Bahrain pun menjadi bukti kerja keras tersebut. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. 3 poin pun berhasil diamankan tim Garuda dalam laga ke-8 di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya sekadar meraih 3 poin, Timnas Indonesia sukses mencatatkan clean sheet dalam pertandingan ini. Keberadaan Maarten Paes di bawah mistar gawang dan kehadiran 3 stoper kuat, Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner mampu mengamankan gawang tim Garuda dari kebobolan. Setelah pertandingan, bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho, mengungkapkan rasa bahagianya dengan kemenangan ini. Namun, bek asal Persija Jakarta itu menegaskan bahwa kemenangan ini adalah bukti upaya mati-matian semua pemain bagi Timnas Indonesia. Seperti saya katakan sebelumnya, siapapun yang bermain pasti memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Terbukti semua pemain yang tampil hari ini mati-matian untuk Indonesia, tegas Rizky Ridho. Kemenangan ini berkat dukungan supporter terutama di stadion. Terima kasih dan hati-hati dalam perjalanan pulang, lanjut Rizky Ridho. Bicara mengenai perjalanannya bersama Timnas Indonesia ke depan, Rizky Ridho menegaskan tak ada target pribadi yang diusungnya. Namun, Rizky menegaskan akan selalu berusaha memberikan yang terbaik dan bekerja sama dengan pemain lain menuju Piala Dunia. Saya tidak memiliki target pribadi, namun ketika saya diberikan kesempatan untuk bermain, siapapun yang bermain, kami sama-sama akan berjuang untuk lolos ke Piala Dunia, tegas Ridho. Mantap duo Oxford United bawa Timnas Indonesia. Kalahkan Bahrain. Kerjasama 2 pemain Oxford United, Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni, berhasil membawa Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Bahrain pada awal babak pertama. Laga ke-8 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Umpan Marcelino mampu dikonversikan Ole menjadi gol dengan sepakan kaki kanan. Duel Timnas Indonesia versus Bahrain berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim Garuda berinisiatif tampil menyerang. Pada menit ke-14, Tom Hey nyaris membobol gawang Timnas Bahrain yang dikawal Ibrahim Lutfala. Sayangnya eksekusi tendangan bebas Tom masih bisa digagalkan Lutfala. Saat duel berjalan 24 menit, Timnas Indonesia akhirnya berhasil unggul lebih dulu. Gol tersebut tercipta berkat kerja sama apik 2 pemain Oxford United, Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni. Gol tersebut diawali dari kreasi Tom Hey. Umpan Hai dari lini tengah diterima dengan baik oleh Marcelino yang berlari ke pertahanan Bahrain. Melihat Ole dalam kondisi tak terkawal, Lino langsung memberikan umpan terobosan kepada rekannya tersebut. Dengan tenang, Ole Romeni pun menjaringkan bola ke dalam gawang Timnas Bahrain dengan tembakan kaki kanan. Bagi Ole, itu adalah golnya yang kedua bersama tim Garuda, setelah sebelumnya mencetak gol ke gawang Australia. Gol itu pun semakin memacu semangat pemain Timnas Indonesia menggempur pertahanan sang lawan. Namun sampai menit ke-35 tidak ada gol tambahan yang tercipta.
ungkapan tulus oleh Romeni setelah jadi bintang kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain. Timnas Indonesia oleh Romeni menjadi bintang kemenangan skuad Garuda atas Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Ole mencetak gol kemenangan Timnas Indonesia pada menit ke-24 menerima umpan manis dari rekannya di Oxford United, Marcelino Ferdinand. Ole mendapat predikat Man of the Match. Selepas laga, Ole Romeni berbinar-binar. Ia senang melihat anak-anak di SUJBK bahagian dengan kemenangan Timnas Indonesia. Saya senang melihat anak kecil bahagia di sini. Tentunya setiap laga ingin menang. Kemarin melawan Australia juga kami target menang, tapi hasil berbicara lain. Katanya, kemenangan atas Bahrain menjaga asa Timnas Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih tertahan di peringkat keempat Grup C dengan 9 poin. Pasukan Patrick Kluivert menyisakan 2 pertandingan, yakni kandang melawan Cina dan tandang versus Jepang. 2 pertandingan itu akan digelar pada FIFA Matchday periode Juni. Tentunya di setiap pertandingan kami ingin menang, masih ada 2 pertandingan lagi dan kami sangat percaya diri, tegas Ole Romeni. Hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Setelah menang 1-0 atas Bahrain, peluang terbuka lebar. Timnas Indonesia baru saja mendapatkan kemenangan manis di Matchday 8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Romeni pada menit 24 setelah menerima assist dari Marcelino Ferdinand. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia kukuh di posisi 4 klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 9 angka. Timnas Indonesia kini unggul 3 angka dari Bahrain dan Cina yang menempati posisi 5 dan 6. Sementara dengan Arab Saudi di posisi 3, Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka. Bagaimana dengan Australia yang kini menempati posisi kedua? Timnas Indonesia terpaut 4 angka dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Peluang Timnas Indonesia finish 2 besar yang menggaransi tiket lolos Piala Dunia 2026 sangat kecil. Sebab skuad asuhan Patrick Kluivert ini terpaut 4 angka dari Australia ketika kualifikasi hanya menyisakan 2 laga. Timnas Indonesia bisa melesat ke posisi 2 jika menyapu bersih 2 laga sisa melawan Cina 5 Juni 2025 dan Jepang 10 Juni 2025 dengan kemenangan. Namun itu belum cukup. Timnas Indonesia mesti berharap di laga lain Australia hanya mendapatkan 1 poin tambahan di 2 laga sisa. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai regulasi, tim peringkat dan 4 akan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ole Romeni dan kawan-kawan dipastikan lolos ke babak keempat jika menang atas Cina di Matchday 9 Grup C pada Kamis 5 Juni 2025 plus di laga lain Bahrain versus Arab Saudi berakhir imbang atau dimenangkan Green Falcons, julukan Timnas Arab Saudi. Karena itu, Timnas Indonesia berada di atas angin untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nantinya, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diikuti 6 tim. Sebanyak 6 tim ini merupakan tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 dari grup A, B, dan C babak ketiga. Nantinya, 6 tim ini akan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 tim. Tim teratas di masing-masing grup lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish runner-up akan mentas di babak playoff Asia.
Dukung penuh Timnas Indonesia, La Grande Indonesia, sindir Bahrain. Dua kelompok suporter besar Timnas Indonesia, Ultras Garuda dan La Grande Indonesia, memberikan dukungan luar biasa kepada skuad Garuda dengan menunjukkan koreo keren dan sindiran. Laga ini juga menarik banyak suporter untuk datang langsung mendukung tim Merah Putih. Untuk itu, PSSI sebelumnya telah mengumumkan bahwa penjualan tiket laga antara Timnas Indonesia versus Bahrain ini terjual habis. Dalam pertandingan ini, suporter memenuhi stadion dan yang menarik Ultras Garuda dan La Grande Indonesia kembali memberikan dukungan luar biasa. Dua kelompok suporter besar Timnas Indonesia ini kembali mendukung tim Merah Putih dengan koreo luar biasa. Setelah sebelumnya memberikan dukungan koreo keren saat tim Merah Putih menjamu Jepang, kali ini dalam laga melawan Bahrain koreo keren dihadirkan. Sebelum pertandingan, saat para pemain menjalani pemanasan atau warming up, La Grande Indonesia langsung memberikan spanduk satir. Saat para pemain Timnas Indonesia maupun Bahrain pemanasan, La Grande yang ada di sisi tribun utara pun menunjukkan spanduk tulisan. Mereka menggambarkan bahwa burung Garuda itu tipe yang terbang sendirian. Sementara, burung Bulbuls yang menggambarkan burung kebanggaan Bahrain, tipe burung yang selalu terbang bersama. Garuda terbang sendirian, sedangkan burung Bulbuls terbang berkelompok, tulis La Grande dalam spanduknya. Tak hanya itu, La Grande Indonesia juga memberikan semangat agar para pemain menunjukkan diri mereka. Koreo yang ditunjukkan La Grande Indonesia juga menunjukkan gambar burung Garuda dengan tulisan penyembangan. Mereka menunjukkan Korea keren, yakni dengan menunjukkan burung Garuda, dan setelah itu, bendera merah putih banyak dikabarkan bersama-sama. Show your dignity atau tunjukkan harga diri, tulis koreo La Grande Indonesia. Tak hanya itu, lautan massa pendukung Timnas Indonesia dengan baju khas hitam memenuhi tribun selatan untuk markas Ultras Garuda. Ultras Garuda menyatakan selalu mendukung Timnas Indonesia. 10 yalitas mendukung Indonesia, tulis Ultras Garuda. Selain itu, selama pengibaran gambar tersebut Ultras pun menunjukkan koreo dengan membawa kertas merah, putih, dan hitam. Selama pertandingan antara Timnas Indonesia versus Bahrain ini berlangsung, kedua supporter besar Indonesia ini juga terus memberi dukungan dengan CHAN. Selain itu, selama pertandingan supporter yang hadir di SUGBK, beberapa kali terus meneriakan kata mafia. Target Patrick Kluivert bawa Timnas Indonesia lolos langsung. Piala Dunia 2026 disebut tak masuk akal. Media Vietnam, Tetao 247, menyoroti pernyataan Patrick Kluivert yang masih optimis membawa Timnas Indonesia finish di peringkat 2 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert masih optimistis ketika ditanya awak media terkait peluang Timnas Indonesia finish di posisi kedua grup C. Untuk mewujudkan target yang ada, Patrick Kluivert ingin Timnas Indonesia menyapu bersih laga yang tersisa dengan kemenangan. Timnas Indonesia kini masih menyisakan 3 laga lagi. Semua hal mungkin di sepak bola. Kami akan mengejar kemenangan dalam pertandingan. Semua pertandingan tersisa targetnya adalah menang. Kami punya mindset yang bagus. Keberuntungan memang hal penting, tapi kami harus berupaya bersama-sama. Kalau kita berusaha bersama dengan mindset yang benar, maka kita bisa mendapatkan hasil baik, kata Patrick Kluivert. Sementara itu, Tetao 247 menilai apa yang dikatakan Patrick Kluivert adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Tetao 247 berpendapat bahwa Timnas Indonesia akan sulit bersaing dengan Australia dan Arab Saudi dalam perebutan posisi kedua. Pelatih Timnas Indonesia buat pernyataan tak masuk akal sebelum pertandingan melawan Bahrain. Posisi 2 grup C, memang ini merupakan target yang sangat sulit bagi tim Indonesia. Bukan saja karena lawan-lawan di babak final sangat berat, tetapi juga karena kandidat teratas untuk posisi runner-up Australia atau Arab Saudi sangat ngotot. Tulis Tetao 247. Sempat takut diteror, pelatih Bahrain.
Merasa nyaman di Indonesia, orangnya baik-baik. Menurutnya, orang-orang di Indonesia sangat baik dan ramah. Bahrain sampai setelah menempuh perjalanan dari Jepang. Sesampainya di Indonesia, tidak ada teror yang diberikan kepada Bahrain. Padahal, sebelumnya Bahrain sempat mendapatkan teror dari supporter timnas Indonesia di media sosial. Supporter timnas Indonesia kesal dan menuduh Bahrain mafia karena dibantu wasit Ahmed Al-Kaf asal Oman. Tekanan dari supporter itu yang membuat Federasi Sepak Bola Bahrain menginginkan agar laga melawan tim Merah Putih digelar di luar Indonesia. Mereka takut dengan situasi yang dinilainya sangat memberikan ancaman kepada Bahrain. Rupanya itu hanya sebatas teror. Buktinya, Bahrain sangat nyaman berlatih dan berinteraksi dengan masyarakat di Indonesia. Saya bisa mengatakan terima kasih kepada PSSI atas keramahan yang baik untuk kami. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang menciptakan suasana yang sangat menyenangkan kepada kami, baik di hotel, stadion, dan teman-teman media. Saya merasa semuanya baik-baik saja, kata Dragan Talajic kepada awak media termasuk bolasport.com. Dragan Talajic sampai tidak percaya dengan sikap masyarakat Indonesia di media sosial. Faktanya, semua orang Indonesia sangat baik. Ini hanya orang-orang yang membicarakan di media sosial. Mereka bukan benar-benar orang Indonesia. Saya tahu betapa baiknya masyarakat di sini dan kami benar-benar menikmatinya. Insya Allah, besok setelah pertandingan kami akan menikmatinya, kata Dragan Talajic. Dragan Talajic takjub dengan luasnya Indonesia. Apalagi Indonesia diisi oleh populasi yang termasuk besar di Indonesia. Kami tahu betapa besarnya Indonesia. Itu tidak mencerminkan apapun bagi kami karena kalian tahu besok itu pertandingan 11 melawan 11, kata Dragan Talajic. Sementara itu, kiper Bahrain, Ebrahim Lutfala, juga merasakan kenyamanan tiba di Indonesia. Ia mendapatkan sambutan yang luar biasa. Mereka menyambut kami sangat baik di Jakarta. Kami tahu Indonesia adalah negara yang sangat besar dan memiliki populasi yang sangat besar juga. Jadi, tentu saja, mungkin ada beberapa orang di luar konteks, tetapi sebagian besar masyarakat Indonesia menyambut kami di Jakarta, tutup Ebrahim Lutfala. Belak-belakan Jay Itzes ingin ajak Rizky Ridho berkarier di Eropa. Kapten Timnas Indonesia penasaran arah berkembang tandemnya. Jay Itzes dalam sebuah wawancara menyebut nama Rizky Ridho sebagai pemain di Timnas Indonesia saat ini yang akan ia ajak ke Eropa. Jay Itzes sendiri saat ini berkarir di Liga Italia bersama Venezia FC, bahkan menjadi kapten di tim asal kota terapung tersebut. Pemain 24 tahun tersebut menyebut potensi Ridho sangat besar. Hal ini ditunjukkan saat bermain bersama di Timnas Indonesia. Rizky Ridho, dia adalah rekan saya di Timnas Indonesia, bek tengah, kata Jay Itzes dilansir bolasport.com dari Instagram Video Sports. Dan saya pikir dia pemain yang sangat baik. Dia punya potensi besar. Dan dia telah menunjukkan hal itu sekarang dengan tim nasional, tambahnya. Jay Itzes mengaku penasaran bagaimana Rizky Ridho berkembang ke depannya ketika bisa bermain ke benua biru. Bahkan Jay Itzes juga tak ragu menyebut Rizky Ridho bisa bermain di timnya saat ini, Venezia FC. Berapa banyak pertandingan yang kami mainkan, saya ingin melihatnya bermain di Venezia, kata Jay Itzes. Atau di Eropa hanya untuk melihat kemana arahnya, tambahnya. Jay Itzes dan Rizky Ridho membentuk tandem solid di lini pertahanan Timnas Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya, di laga terakhir lawan Australia, Ridho hanya diparkir oleh Patrick Kluivert. Kini melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 mendatang, Kapten Persija Jakarta itu dinilai banyak pihak cocok jadi starter sekaligus menggantikan Miss Hilgers yang cedera. Tapi, Rizky Ridho menegaskan publik jangan membanding-bandingkan antara dirinya dengan Miss Hilgers dan menghormati keputusan pelatih soal siapa yang akan dimainkan. Yaitu penilaian orang yang di luar, tentu bebas memilih semua yang ada di tim, ujar Rizky Ridho. Pelatih yang memutuskan untuk menjadi starter atau di bangku cadangan. Semua pemain menginginkan penampilan yang terbaik. Jadi tolong jangan ada yang membanding-bandingkan lagi karena semua ingin yang terbaik buat Timnas Indonesia.
tambahnya. Rizky Ridho menyatakan para pemain timnas Indonesia sudah bangkit dari kekalahan 1-5 dari Australia. Kini, skuad Garuda siap menatap laga lawan Bahrain dengan semangat berbeda. Tentunya setelah kekalahan, kami kecewa dengan hasil itu. Kami evaluasi dan tidak boleh lama-lama terlarut dengan rasa kecewa itu, jelas Ridho. Karena kami ada game yang penting juga untuk besok dan main di kandang. Jadi harus meraih kemenangan, tambahnya. Eliano Reinders terkesan dukungan luar biasa supporter timnas Indonesia. Eliano Reinders mengungkapkan kekagumannya terhadap dukungan luar biasa dari para supporter skuad Garuda. Menurutnya, dimanapun tim berada, sorotan dan dukungan selalu mengiringi langkah mereka. Saat ini timnas Indonesia tengah berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga kandang melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Reinders, yang baru pertama kali merasakan atmosfer ini, mengaku terkejut dengan antusiasme supporter timnas Indonesia. Di sesi latihan, di hotel pemain, di bandara, dimanapun kami berada, ratusan penggemar berkerumun dan petugas keamanan memandu kami, ujarnya dilansir dari Voetbal Internasional. Sangat berbeda dari apa yang biasa saya lihat di Zwolle. Aku suka bergaul dengan banyak orang, begitu pula kakakku, tambahnya. Jawaban Patrick Kluivert soal Emiliano Jonathans yang diisukan bakal dinaturalisasi. Belakangan ini nama Emiliano Jonathans santer jadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Sang ayah Deko Jonathans diketahui memiliki keturunan dari sang ibu yang dulunya tinggal di Depok. Rumor ini semakin santer setelah Emiliano Jonathans melakukan wawancara dengan media Belanda, Voetbal Premier, dan mengaku bahwa PSSI sudah lama tertarik dengan dirinya. Bahkan ia mengaku PSSI pernah mendekatinya saat Emiliano Jonathans masih berusia 16 tahun. Sang ayah Deko Jonathans mengunggah foto tengah menuju Indonesia. Apalagi dalam unggahan Instagram ayah Emiliano Jonathans terlihat jelas menunjukkan bahwa mereka menuju Jakarta. Dengan tujuan itu, mereka disebut-sebut bakal menjalani naturalisasi. Saat ditanya terkait Emiliano Jonathans ini, apakah tengah datang ke Indonesia dan akan merapa membela timnas Indonesia? Patrick Kluivert mengatakan bahwa saat ini ia belum tahu kabar terkait hal itu. Saya belum mendengar apapun tentang itu, ujar Patrick Kluivert. Mantan pelatih timnas Curaçao tersebut pun mengaku belum mendengar apapun terkait pemain Vitesse tersebut. Saya belum tahu apa-apa soal Emiliano Jonathans, ucapnya. Mantan pemain Barcelona tersebut mengaku bahwa saat ini ia tengah fokus mempersiapkan skuad Garuda. Untuk itu, dalam laga melawan Bahrain ini, timnas Indonesia dituntut meraih kemenangan. Tim Merah Putih akan menjamu Bahrain dalam laga ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini menjadi laga krusial buat skuad Garuda apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, hasil dari laga ini bakal menentukan tim Merah Putih bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 atau tidak. Saat ini peluang realistis skuad Garuda, yakni dengan mengincar lolos ke Piala Dunia 2026 dengan bisa finish di posisi ketiga atau keempat. Saat ini saya hanya fokus pada pertandingan melawan Bahrain. Itu yang menjadi prioritas utama, tuturnya. Kabar playmaker Feyenoord Rotterdam yang bersedia bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert atau pelatih timnas U23 Gerald Vandenburg bisa memantau pemain ini. Sebab
Playmaker Feyenoord Rotterdam U21 Delano van der Heyden bersedia membela timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan ex-pesepak bola tanah air yang lama tinggal di Belanda, Yusa Nugraha. Delano bisa saja bermain untuk kualifikasi Piala Asia U23 nanti. Saat menjalani masa liburannya itu, Yusa Nugraha bertemu sejumlah pemain keturunan Indonesia, salah satunya Delano van der Heyden. Delano van der Heyden pun langsung ditembak Yusa Nugraha dengan ditanya apakah tertarik membela timnas Indonesia. Secara tegas, pesepak bola 20 tahun itu siap membela timnas Indonesia jika mendapat penawaran dari PSSI. Saat saya tanya ke dia, Delano van der Heyden, kapan ke timnas Indonesia? Dia bilang tertarik bela timnas Indonesia. Sekarang tinggal menunggu kontak dari PSSI, kata Yusa Nugraha. Yusa Nugraha meyakini Delano van der Heyden bakal menjadi kekuatan luar biasa bagi timnas Indonesia. Jika Delano gabung, bagus untuk timnas Indonesia, tegas Yusa Nugraha. Delano van der Heyden musim ini baru beberapa kali main bersama Feyenoord Rotterdam. Namun, bukan kalah saing, melainkan karena mengalami cedera. Di musim-musim sebelumnya, statistik gelandang bertinggi badan 176 cm ini masuk kategori mumpuni. Dari 28 laga bersama Feyenoord Rotterdam U21, Delano van der Heyden mengemas 5 gol dan 6 assist. Bersama Feyenoord Rotterdam U18, catatan Delano van der Heyden jauh lebih baik. Dari 31 pertandingan, ia mengemas 18 gol dan 12 assist. Jika nantinya gabung timnas Indonesia, pesaing Delano van der Heyden di timnas Indonesia adalah Marcelino Ferdinand atau Eliano Reinders. Karena itu, menarik menanti siapa saja pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Profil gelandang jangkung berdarah Belanda yang bisa menambah kedalaman skuad timnas Indonesia. Kembali muncul pemain Belanda berdarah Indonesia yang secara terang-terangan siap membela timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi. Bermain untuk tim Willem II di Eredivisie saat ini dan berpostur jangkung, dia adalah Jayden Houtriet. Keinginan untuk membela timnas Indonesia diungkapkan saat melakukan wawancara bersama pemain Indonesia yang berkarir di Belanda, Yusa Nugraha. Melalui sebuah video yang diunggah pada channel YouTube pribadi pada Yusa Nugraha memperkenalkan siapa Jayden Houtriet itu. Saat itu, Jayden Houtriet masih berusia 18 tahun dan mengaku mengawali karier sepak bola sejak usianya masih 5 tahun bermain untuk klub amatir Esa Youth. Tak butuh waktu lama bagi Jayden menunjukkan kualitasnya. Bakat yang dimiliki membuat beberapa klub top Liga Belanda berminat meminang guna mendapatkan jasanya. Hingga di usia 10 tahun, pilihan Jayden jatuh ke tangan Vitesse sebagai tempat melanjutkan karier sepak bola dan berjalan selama 9 tahun saat mengaku ke Yusa saat itu. Saya mulai bermain sepak bola sejak usia 5 tahun. Waktu saya bermain di klub amatir Esa, ucap Jayden Houtriet kepada Yusa Nugraha. Setelah 3 tahun, saya di-scout beberapa klub. Akhirnya saya memilih Vitesse Arnhem. Saya sudah 9 tahun di Vitesse Arnhem, imbuhnya. Meski memiliki tinggi hingga 191 cm, Jayden mengaku Yusa bahwa ia berposisi sebagai striker dan juga bisa bermain di posisi gelandang bertahan. Gelandang bertahan, tapi sebelumnya saya adalah penyerang. Beberapa musim ini saya bermain sebagai gelandang bertahan, ujar Jayden Houtriet. Saya pikir itu terjadi secara otomatis, karena dari striker aku digantikan untuk bermain di nomor 10. Dari situ saya dimainkan di banyak posisi lain, imbuhnya. Keturunan Indonesia yang ada di dalam darah Jayden berasal dari orang tua sang ibu, yang tak lain adalah kakek neneknya yang lahir di Indonesia. Menurut Jayden, sang kakek berasal dari Jakarta dan neneknya berasal dari Manado. Ia juga mengaku belum pernah mengunjungi Indonesia sebelumnya. Mama saya berasal dari Indonesia. Mamaku nggak lahir dari Indonesia, tapi orang tua mamaku, opa dan oma lahir di Indonesia. Kata Jayden, opaku dari Jakarta dan omaku dari Manado. Saya belum pernah ke Indonesia. Mungkin tempat pertama yang ingin saya kunjungi adalah asal opa dan omaku, yakni Jakarta dan Manado. Imbuh ia. Keinginan membela timnas Indonesia disebut Jayden mengalir dalam darahnya. Hal itu akan dilakukan jika karier sepak bolanya di Belanda tak ada kemajuan.
Kemungkinan bermain untuk Indonesia akan selalu ada, meskipun menurut pengakuannya, ia sama sekali tak pernah mengikuti bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia. Misal, kalau karier bolaku di Belanda nggak meningkat, maka aku ingin bermain di Indonesia. Saya nggak ngikutin liga di Indonesia, jadi tidak tahu klub mana yang saya ingin bela. Tukas Jayden.